Dua dekade 20 tahun penantian. Sejak momen magis Ronaldo, Ronaldinho dan Rivaldo di Korea dan Jepang pada tahun 2002, Brasil belum pernah lagi menyentuh langit kejayaan sepak bola dunia. Negeri yang disebut-sebut sebagai tanah kelahiran sepak bola indah, justru kian haus akan trofi paling sakral, yakni Piala Dunia. Dan kini harapan itu jatuh ke tangan seorang maestro, sosok yang selama ini identik dengan klub-klub elit Eropa. Pria Italia beralis tebal yang selalu tenang di tengah badai, Carlo Ancelotti, atau di mata para fans disebut Don Carlo. Setelah menyudahi masa baktinya di Real Madrid, Ancelotti mengambil tugas yang tak main-main, memimpin timnas Brasil. Bukan sebagai manajer klub, tapi sebagai pemimpin bangsa sepak bola. Mewarisi skuad yang retak kepercayaan diri, Ancelotti datang dengan reputasi segunung. Dengan total 5 gelar Liga Champions, trofi-trofi domestik di 4 negara berbeda, dan yang lebih penting, kemampuan membangun tim, bukan hanya membeli sang bintang. Tugas pertamanya bukan mengangkat trofi, tapi menyelamatkan Brasil dari ancaman tak lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Selecao duduk di posisi keempat klasmen CONMEBOL, rapuh tidak meyakinkan, dan baru saja dihantam 1-4 oleh rival bebuyutannya, Argentina. Ancelotti tahu ini bukan pekerjaan mudah, tapi dia tak datang untuk jalan yang mudah. Saya punya hubungan emosional dengan Brasil, kata Don Carlo, dan saya datang bukan hanya untuk melatih, saya datang untuk mengembalikan martabat. Laga debutnya akan digelar 6 Juni kontra Ekuador, disusul Paraguay 5 hari kemudian. Dan keputusan pertama yang mengundang sorotan, Neymar dicoret dari skuad Brasil. Bintang utama Brasil itu masih dalam proses pemulihan cedera, belum 100%, dan Carlo Ancelotti tak mau berjudi. Saya sudah bicara langsung dengannya, Neymar paham, dan dia mendukung tim nasional sepenuhnya. Namun di balik ketidakhadiran Neymar, muncul nama lain yang kini bersinar terang, Antony. Winger lincah yang sempat meredup di Manchester United, kini bangkit luar biasa di Real Betis. Dipinjamkan pada Januari 2025, Antony langsung menjawab dengan statistik mengesankan. 9 gol, 5 assist dari 25 laga. Cepat, tajam, dan percaya diri. Kini ia dipanggil kembali ke timnas dengan 16 caps dan 2 gol sejauh ini. Antony mungkin belum menjadi legenda, tapi musim ini ia bermain seperti seseorang yang ingin menulis takdirnya sendiri. Akankah Antony jadi senjata rahasia Don Carlo? Federasi Brasil tak main-main. Kontrak Ancelotti bernilai 10 juta euro per tahun, dengan bonus 5 juta euro jika berhasil membawa Brasil jadi juara dunia. Sebuah investasi besar untuk mimpi yang sangat besar. Ancelotti paham arti dari peran barunya. Melatih tim nasional bukan sekedar pekerjaan. Ini tentang kehormatan, ini tentang sejarah. 24 Mei lalu jadi laga perpisahan terakhirnya bersama Real Madrid. Setelah itu, lembaran baru akan terbuka. Dan seluruh Brasil dari jalanan di Rio hingga stadion megah di Sao Paulo akan menatap satu sosok, Carlo Ancelotti. Apakah tangan dingin Don Carlo bisa menyudahi dahaga 2 dekade negeri sepak bola? Apakah Brasil akan kembali berjaya di panggung paling megah di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Don Carlo bisa bawa Brasil juara di 2026? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus ikuti kisah dramatis dari dunia sepak bola. Karena di balik setiap peluit selalu ada cerita, dan di channel ini kita akan terus menceritakannya.